Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Turjana dengan NIM A321239091. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi ajar yang saya buat. Dengan judul materi yaitu menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia. Jadi yang pertama, pengertian partisipasi masyarakat dalam politik. Pada dasarnya, partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang, sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan atau tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Masyarakat politik. Jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga, memiliki lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. Ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Selanjutnya, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara. Dari karakteristik di atas, secara sederhana masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara ataupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dalam bentuk institusi formal atau DPR maupun informal, partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya, fungsi partisipasi masyarakat dalam politik. Setelah mengetahui pengertiannya, berikut fungsi partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang dihimpun dari berbagai sumber. 1. Menentukan arah perkembangan negara. 2. Membantu pemerintah dalam menjalankan negara. 3. Menggunakan hak untuk berpendapat sebagai bentuk kerjasama masyarakat dan pemerintah. 5. Sebagai bentuk referensi untuk mencari pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada contoh partisipasi warga negara dalam politik di Indonesia. Berikut yang pertama, partisipasi politik warga negara di berbagai lingkungan dan manfaatnya. 1. Lingkungan sekolah. Manfaat dari partisipasi dalam sistem politik di lingkungan sekolah adalah memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta mempelajari ilmu politik demokrasi sejak dini sesuai Pancasila. Berikut contoh kegiatannya: pemilihan OSIS dan pemilihan pengurus organisasi ekstrakurikuler, pemilihan pengurus kelas, penyusunan anggaran kelas atau anggaran sekolah yang berkaitan dengan tujuan atau kegiatan tertentu, rapat atau musyawarah berkaitan dengan isu sekolah dan kegiatan sekolah, pelaksanaan studi banding 2 sekolah, pembentukan perhimpunan pelajar, dan pemilihan pengurus perhimpunan antar pelajar. 2. Lingkungan keluarga. Manfaat partisipasi dalam sistem politik di lingkungan keluarga adalah menciptakan suasana rumah dan keluarga yang damai, rukun, dan menjalankan sistem politik kekeluargaan dengan baik. Berikut contohnya penentuan anggaran dasar keluarga yang diputuskan bersama-sama, penyelesaian masalah keluarga dengan demokratis dan kekeluargaan, musyawarah mufakat antar keluarga, diskusi politik antar anggota keluarga, pembagian tugas secara adil di rumah.
3. Lingkungan masyarakat. Manfaat dari partisipasi dalam sistem politik di lingkungan masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan terjaga persatuan dan kesatuannya. Contohnya, pemilihan ketua RT, RW, hingga kepala desa, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, menyampaikan pendapat dengan baik dan santun serta tidak memaksakan pendapat, ikut dalam kegiatan pemilihan umum bagi yang sudah cukup usia, menyelesaikan masalah secara demokratis sesuai hukum negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sekian video presentasi dari saya tentang materi ajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.